Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah Adada ma fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa la hawla wa la quwata illa billah Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan kepada segenap para alim ulama, para ustadz, para masyayikh, para kiai. Yang saya hormati, yang saya muliakan kepada segenap bapak, ibu guru, beserta santri dan santriwati yang senantiasa mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Iki enake suwi bos dilu. Suwi bos dilu didelok wae ya. Dilihat aja, kalau memang antusiasnya masih ada ya tak lanjutno. Ilmu niki larang soalnya. Apa meneh sing ngekeki ceramah aku tambah larang. Pancen ciri khas kiai lek larang niku tekone telatan, Pak. Ndak, saya mohon maaf. Karena atas keterlambatan mulai tadi malam belum istirahat. Dari singgahan tidur jam 5 keturun nih mau. Jadi bangun langsung ke sini. Kepada segenap hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini, halo. Ojo ngomong dhewe, halo. Sik rungokno. Di kesempatan yang mulia ini, ndak lama-lama 15 menit tok ae. Sebentar aja. Di kesempatan yang mulia ini saya ingin mengajak untuk berpikir sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, tafakkuru fi khalqihi wala tafakkuru fillahi. Berfikirlah tentang yang diciptakan Allah, jangan berpikir apa yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sekolah mana aja? SMP, SMA, kayak PAUD ngene modelnya. Maka di dalam ilmu agama itu dapat mencakup segala disiplin ilmu, termasuk masalah kimia, fisika, anatomi, termasuk astronomi. Itu ilmu agama seperti itu. Di antaranya ilmu geodesi. Tahu ilmu geodesi? Gobis dirajang-rajang dikai wortel. Apa? OTOT. Departemen Perbadokan ini ngerti kabeh pokoknya. Jadi segala bentuk ilmu apapun ini diketahui oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ilmu itu juga, ilmu agama ini mencakup segala apapun. Di antaranya di bulan yang mulia ini, bulan Rajab,
terjadi peristiwa agung, peristiwa yang luar biasa, yaitu Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad ini melewati 3 alam. Alam yang pertama adalah alam nasut. Alam nasut itu alam indrawi, alam biologi, alam fisika, kimia, dunia, panca indera kita ini alam nasut. Kapan itu? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil haram ke masjidil aqsa itu alam nasut, alam indrawi. Nabi Muhammad menempuh 3 alam. Antara Masjidil Aqsa sampai Jannatul Firdaus itu alam malakut, alamnya malaikat. Naik lagi ke Sidratul Muntaha Mustawa, itu alam lahud, alam ketuhanan yang malaikat pun tidak dapat menempuh perjalanan tersebut. Maka di kesempatan yang mulia ini saya mengajak seluruhnya, kedepankanlah iman baru akal. Tatkala kita belajar ilmu harus menggunakan iman, baru kita menggunakan akal. Apa sebab? Akal kita itu terbatas, tetapi iman kita tidak bisa terbatas, tergantung kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum masuk di dalam topik, saya ingin membuka wawasan dulu. Yang ingin saya ceritakan dulu, ini saya tularkan pengalaman-pengalaman yang sudah saya raih di dalam sekolah. Saya sekolah dulu SD negeri Kutorjo 1. SMP saya SMP juga negeri, SMP negeri 5. SMA juga negeri 3 Tuban. Semaga, mana Semaga ada ndak? Ya ora ono iki Semaga. Boloku gak ono kabeh iki. Wah, gombal iki berarti. Semaga. Setelah itu sekolah di VEDC, Vocational Education Development Center di B.J. Habibie. Saya ngambil 2 dulu, teknik informatika dan mesin pesawat. Gini-gini sarjana mesin pesawat, Jes, ngawur ya. Setelah itu saya di pondok lalu berangkat ke Yaman, ke Hadramut, di kota Tarim. Setelah itu sekolah S1 sarjana hukum, sekarang S2 magister kenotariatan. Nah, tak ceritani saiki. Ini kan kepengin sukses semua ya. Ada yang enggak mau sukses di sini. Gak sukses gak apa-apa, Beb, sementing aku rabi dhisik, ya. Ndak. Apa kepengin rabi iki pisan? Ketoke sing ngarep-ngarep iki kepengin rabi iki. Kepingin lulus sukses ya, amin ya rabbal. Maka di dalam disiplin ilmu yang sudah saya tempuh dari kalangan akademisi, pondok pesantren, sampai di organisasi-organisasi yang pernah saya kenyam, ini satu kuncinya. Jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah ketika mencari ilmu. Kalau mencari ilmu jangan maksiat. Kadang-kadang sekolah niku nggawa HP. Akeh sing nggawa HP. Terus HP ini digawe gendaan. Nah, ini repot iki. Kadang-kadang sekolah nggawa HP SMS-an, apa WhatsApp, BBM-an. Lagi apa saya? Wah. Gombal. Lagi pelajaran matematika. Sulitkah saya? Ya begitulah.
Gue. Ojo sampai maksiat. Terutama yang di bangku sekolah, jejeran lanang wedok. Ada jejeran lanang wedok wis padha gedene, engko lek jejeran terus koslet iku engko. Haram, tidak boleh. Itu yang mengangkat keberkahan ilmu. Ilmu menjadi tidak manfaat, ilmu menjadi susah diamalkan. Bukti saat ini banyak lulusan S1, S2 tapi nganggur, Pak. Gak bisa kerja. Ilmunya dibuat tidak manfaat oleh Allah. Apa sebab? Cara menuntut ilmunya salah. Nuntut ilmunya salah. Makanya kalau menuntut ilmu jangan sampai maksiat. Yang kedua kuncinya hormati bapak dan ibu guru. Carilah ridho orang yang memberikan kita ilmu. Itu kunci. Makanya kalau kita nuntut ilmu ojo sampai bapak ibu guru ini diwaden-wadeni. Ono sing gede gewala jiwitan. Ono sing ngono. Ambe arek-arek celuk, gendruwo toko gendruwo. Lah ojo. Aku wis tau ngalami soalnya. Jadi ngerti. Jangan, jagalah adab kita, jagalah sopan santun kita kepada orang yang memberikan kita ilmu. Ojo dirasani, gurune kok dirasani. Hati-hati. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang su'ul adab, yang tidak sopan kepada bapak dan ibu guru. Maka di dalam perkembangan ilmu yang saat ini banyak daripada orang yang bukan ahlu sunnah ngaku ahlu sunnah. Ini lagi musim. Lanjut apa enggak ini? Halo? Lanjut apa enggak? Ilmu dan madhab ini banyak sekali. Dan yang paling mu'tabarak adalah ahlu sunnah wal jamaah. Dan zaman ini zaman orang yang banyak mengaku-ngaku dirinya ahlu sunnah padahal bukan ahlu sunnah. Ahlu sunnah wal jamaah ini akan saya berikan materi. Sebab setelah SMA ini akan masuk kawasan hidrogen. Kawasan yang lebih menantang lagi yaitu di universitas. Kita akan bertemu banyak orang. Kita akan bertemu dengan banyak kalangan. Jangan sampai iman kita, jangan sampai akidah kita keluar daripada ahlu sunnah wal jamaah. Maka yang pertama di dalam madhab ahlu sunnah wal jamaah, ahlu sunnah wal jamaah yang pertama ini memiliki ciri khas yaitu ahlu i'tidal. Ahlu sunnah itu ahlu i'tidal. Apa ahlu i'tidal? Yaitu golongan madhab yang selalu memperlakukan seluruh madhab Islam secara adil. Maknanya adalah tidak fanatik. Contoh, ada madhab A, ada madhab B. Kalau madhab A salah, meskipun sama madhabnya dengan kita, tidak fanatik. Mentang-mentang sama, mentang-mentang sejalan, mentang-mentang seakidah, meskipun salah tetap dibela. Ini bukan ciri khas ahlu sunnah wal jamaah. Adil, tidak membeda-bedakan. Ini ciri khas yang pertama. Jadi kalau kita di dalam madhab fanatik di dalam
golongan seperti yang Allah ceritakan kepada kaum jahiliyah, yaitu hamiyatul jahiliyah. Hamiyah, fanatik di dalam golongan, meskipun salah nggak peduli, wong ini teman saya kok. Meskipun salah nggak peduli, wong ini golongan saya. Ini bukan ciri khas orang yang bermadhabkan ahlus sunnah wal jamaah. Adil, salah ya katakan salah, yang benar ya wajib kita bela. Bukan fanatik buta, bukan taklid buta. Maka yang kedua, ciri khas ahlus sunnah wal jamaah yaitu ahlu insaf. Apa itu ahlu insaf? Yaitu golongan yang menempatkan dirinya secara netral apabila ada madhab Islam yang lagi bertikai. Ada madhab A dan madhab B lagi bertikai. Mereka lagi berperang. Ciri khas ahlu sunnah wal jamaah menjadi penengah yang mengakurkan, yang membuat tali agar menjadi rukun kembali. Ini ciri khas ahlu sunnah wal jamaah. Bukan tambah dikompor-kompori. Ada organisasi Islam A dengan organisasi Islam B. Mereka lagi berseteru, mereka lagi berseberangan. Ciri khas ahlu sunnah wal jamaah tidak mengompori. Apa mengompori? Memanas-manasi. Apa itu nih? Mengobat nyamui. Apa mana? Tidak mengadu domba. Ini ciri khas ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku ahlus sunnah, saya ini ahlus sunnah wal jamaah, tetapi suka dengan pertikaian, suka dengan perseteruan, tidak menjadi madhab yang adil, maka mereka keluar daripada akidah ahlus sunnah wal jamaah. Hati-hati, kita tidak boleh menjadi pemihak antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu ahlu tawasud. Ahlu tawasud ini yang menempatkan dirinya tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu ke kiri. Nah, nanti kita masuk di dalam materi tentang masalah bid'ah. Jadi ada ekstrim kiri, ada ekstrim kanan. Ekstrim kanan dikenal dengan radikal, ekstrim kiri dikenal dengan liberal atau komunis. Maka ekstrim kanan ini bukan termasuk daripada ahlu sunnah wal jamaah. Dalilnya cuma satu, ekstrim kanan itu. Kullu bid'atun dolalah wa kullu dolalatun finnar. Semua bid'ah itu sesat dan sesat tempatnya di neraka. Jadi semua bid'ah, semua sesat. Ekstrim kanan. Ekstrim kanan itu yang keterlaluan, yang suka mengkafir-kafirkan, suka mensyirik-syirikan. Oh iki syirik iki, oh iki kafir iki bid'ah, ini sesat. Itu bukan kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ekstrim kanan itu memaknai semua bid'ah. Nanti saya jelaskan secara detail. Halo, sing dek mburi rapat kok dipakan serigala itu. Perhatikan, akan saya jelaskan secara detail tentang masalah bid'ah. Ini lanjut ya, biar kita paham, ojo sampai kesasar. Bid'ah, kita lihat di PowerPoint. Kok gak ketok ini?
Coba di setting lagi. Ini yang megang teknisinya mana? Jadi saya akan jelaskan beberapa poin. Yang pertama ini adalah khilafiyah. Umat Islam ini pasti berbeda-beda di dalam berpendapat, berpikir. Tidak bisa maksimal ini. Ya wis, gak buku aja. Yang pertama yaitu masalah khilafiyah yang akan kita bahas. Yang kedua masalah hadis bid'ah. Ini yang sekarang lagi marak di tengah masyarakat. Hadis bid'ah. Kabeh sesat, kabeh kafir. Sahabate Kanjeng Nabi kafir, sesat. Sampai-sampai terakhir ini ada orang yang mengatakan orang tua Nabi Muhammad kafir dan masuk neraka. Naudzubillah min dalik, makanya hati-hati. Saya kasih modal sekarang. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang keluar daripada rel Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga, nanti kita akan membahas tentang masalah peringatan-peringatan hari besar Islam. Contoh Maulid Nabi itu bid'ah apa tidak? Memperingati Maulid itu bid'ah atau tidak? Memperingati Isra Mi'raj itu bid'ah atau tidak? Dan terakhir nanti kita akan kesimpulan. Yang pertama, kita membahas masalah khilafiyah. Khilafiyah itu sudah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ikhtilaf ummati rahmatun. Perbedaan pemikiran di antara umatku itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang berbeda pendapat, ada yang senang maulidan, ada yang tidak senang maulidan, ada yang senang tahlilan, ada juga yang enggak suka tahlilan. Ikhtilaf, perbedaan antara satu madhab dengan madhab yang lain, itu adalah rahmat dari Allah. Ikhtilaf ummati rahmatun, perbedaan ini rahmat. Jadi kalau ada orang menanggapi sebuah perbedaan dia suka mengkafirkan, berarti dia bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Orang yang ngerti khilafiyah itu kalau engkau ingin melakukan silahkan, engkau ingin meninggalkan juga silahkan. Ini orang yang ngerti ilmu, orang yang paham khilafiyah. Makanya hati-hati kepada orang yang mengajarkan ilmu tetapi tidak paham khilafiyah. Yang berbeda dengan dirinya dikatakan kafir, yang berbeda dengan dirinya dikatakan bid'ah. Ini repot. Sampai-sampai ekstrim kanan ini kaum radikal. Orang yang enggak pakai jenggot dikatakan haram. Gak nggak jenggot ini haram. Makanya kadang-kadang jenggotnya dawane masalah. Jenggot itu sunnah Nabi Muhammad, sunnah. Jenggot itu sunnah, tidak kita pungkiri. Sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan oleh Nabi Muhammad, itu jenggot. Tapi jenggot yang ditata, duduk jenggot sing dawa dijuwarno. PJMM, tahu PJMM? Persatuan Jenggot Morat Marit. Rasulullah itu pakai jenggot, tapi ditoto, gak dijarno, ditata yang rapi. Jadi sing delok iku gak wedi. Jenggote dawa mencurang tok. Iki medeni sing model-model ngene. Tersenyum.
Tabassum fi akhika sedekah. Tersenyum dengan saudara kita itu sedekah. Ojo mencureng. Kabeh syirik, kabeh kafir. Hati-hati. Maka orang kalau mempelajari ilmu dari kaum radikal ini bahaya. Di antaranya ada hadis yang mengatakan, jika engkau menggunakan baju, menggunakan pakaian, lalu terlalu panjang sampai di bawah tumit, maka akan masuk neraka. Lah ekstrim kanan, ilmunya cuma segitu, wes. Lek celonone kedawan mlebu neraka, padahal ada lanjutannya. Jika digunakan untuk sombong-sombongan. Gak dilanjutno. Lah mosok wong mlebu neraka gara-gara celonone kedawan. Sekarang masuk akal atau tidak? Kira-kira ada orang mau dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, hambamu ini kan sholat, ya. Hambamu ini kan zakat, haji dan umroh, iya. Lalu kenapa engkau masukkan ke dalam neraka? Dijawab oleh Allah, karena celananya terlalu panjang. Masuk akal? Tidak masuk akal. Yang panjang digunakan untuk sombong-sombongan. Jadi yang masuk neraka itu yang sombong. Jangan orang yang pakai celana agak panjang dikit dikatakan sesat, syirik, bid'ah, masuk neraka. Lah ini ekstrim kanan. Jangan sampai kita termasuk di dalam ekstrim kanan. Begitu juga dengan ekstrim kiri. Ekstrim kiri itu kaum liberal. Beberapa saat yang lalu ada orang memaknai jenggot. Tambah panjang jenggotnya tambah goblok. Wong lek gawe jenggot itu berarti goblok. Iki ekstrim kiri liberal. Sekarang kita mau tanya, Nabi Muhammad itu riwayatnya pakai jenggot apa tidak? Pakai. Kiai Haji Hashim Asy'ari pakai jenggot. Kiai Haji Wahab Hasbullah pakai jenggot. Kiai Hamid Pasuruan pakai jenggot. Seluruh para kiai, para ulama semuanya pakai jenggot. Para sahabat Nabi Muhammad menggunakan jenggot. Ini ekstrim kiri liberal, tambah panjang jenggotnya tambah goblok. Tuh. Hati-hati. Ekstrim kiri ini seolah-olah menasehati tetapi melecehkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi yang tengah-tengah, jangan kita terlalu ke kiri dan juga kita jangan terlalu ke kanan. Orang pakai jenggot menurut para ilmuwan NASA, tahu ilmuwan NASA? Ngerti NASA apa gak? Pohong dinyet-nyet dikei gula Jawa. Apa? Jemblem. Departemen perbadokan ini paham kabeh. Jadi yang namanya ekstrim kiri liberal dibantah oleh NASA. NASA peneliti tentang masalah ultraviolet. Orang yang pakai jenggot itu tambah maskulin, tambah ganteng. Dan orang yang pakai jenggot itu awet muda. Karena rambut yang keluar dari wajah itu bisa menolak sinar ultraviolet. Tambah ganteng, tambah awet nom yang pakai jenggot. Tapi didelok-delok, lek jenggote kandel, tebal, yo didawakno, titi, api. Kadang jenggote mak 3 iji diduwawakno. Kayak tikus kejegur got. Jangan memaksa. Wis pokoknya ketok onok jenggote untuk ngambil sunnah gitu aja. Ojo didawak-dawakno. Malah sing delok kok wedi iki kena opo iki pikirane. Nah, ini memahamkan tentang masalah khilafiyah. Jangan sampai kita termasuk
golongan yang ekstrim kiri. Maka yang berikutnya hadis seputar bid'ah. Ini tema kita. Bid'ah. Bid'ah ini artinya, halo, konsentrasi. Sing iso jawab tak kedua 50.000 maring ngene. Tak badheki iso jawab tak kedua 50.000. Langsung delok kabeh. Bid'ah. Apa sih bid'ah itu? Bid'ah itu terbagi menjadi dua hal. Ada lughatan, ada syar'an. Ada etimologi, ada terminologi. Ada secara bahasa, ada juga secara syariat. Jadi tidak bisa seseorang itu memaknai bid'ah dengan letterlek secara tekstual. Tidak ditakwilkan atau tidak ditafsirkan, tidak bisa. Bid'ah itu adalah satu perkara, perbuatan, ucapan maupun pekerjaan yang tidak dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Perbuatan apapun, ucapan apapun, gerak-gerik apapun, tindakan apapun yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad, maka itu adalah bid'ah. Tetapi kita jangan melupakan tafsir berikutnya secara syariat, secara terminologi, secara syar'an. Bid'ah itu artinya adalah ucapan, perbuatan, segala bentuk aktivitas yang tidak dikerjakan oleh Nabi, akan tetapi menyimpang dari Al-Quran, menyimpang dari hadis, menyimpang dari ijma' ulama, menyimpang dari segala peraturan yang telah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau perkara bid'ah kita mau pelajari, yang bid'ah terbesar itu adalah Al-Quran. Tahu Al-Quran? Al-Quran di zaman Nabi Muhammad itu tidak ada mushaf Al-Quran seperti yang kita lihat. Yang kita punya sekarang ini, itu di zaman Nabi Muhammad tidak ada. Sampai akhirnya wafat Rasulullah, digantikan khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pada masa khilafah Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Utsman ibni Affan ini mengajukan permintaan kepada pemimpinnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Wahai sahabat Rasulullah, wahai khalifah Rasulullah, aku ingin membuat Al-Quran, aku ingin membukukan Al-Quran. Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, bagaimana engkau akan membukukan Al-Quran? Allah tidak memerintahkan, Nabi Muhammad tidak mengajarkan. Kenapa engkau meminta untuk membuat Al-Quran? Aku tidak berani. Kalau memang membuat Al-Quran itu baik, pasti ada petunjuk dari Allah, ada petunjuk dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dijawab oleh Sayyidina Umar yang ada di samping Sayyidina Utsman. Ya khalifah, wahai khalifah, fa wallahi, demi Allah, innahul khair, itu adalah baik. Ini adalah bid'ah tapi baik. Kata Sayyidina Abu Bakar, tidak, aku tidak berani. Nabi Muhammad tidak memerintahkan kok. Allah juga tidak menyarankan kok. Tidak ada hadis satupun, tidak ada firman di dalam Al-Quran maupun hadis qudsi, firman Allah yang tidak ada di dalam Al-Quran menyarankan, itu tidak ada. Memerintahkan untuk membuat Al-Quran, tidak ada. Maka akhirnya Al-Quran itu tidak dibentuk, tidak dibuat. Sampai meninggalnya
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Meninggal beliau, diganti oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Diganti oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ketika diganti, diajukan lagi, wahai Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab, aku ingin membuat Al-Quran. Kata Sayyidina Umar, wahai Utsman, sahabatku, kalau Sayyidina Abu Bakar, orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad, tidak berani, orang yang paling memahami ucapan Nabi Muhammad itu tidak berani, lalu bagaimana aku akan melancangi, akan ijtihadku untuk melanggar yang telah dipikirkan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Gak berani saya. Wong Sayyidina Abu Bakar aja gak berani. Lah tetapi kenapa? Dijawab oleh Sayyidina Utsman, kenapa pada masa itu engkau mengatakan ini adalah baik? Kok bisa ngomong dewe toh? Yang masih berbicara tolong diam. Dengarkan, ini ilmu. Halo. Tolong yang masih berbicara empet dhisik. Ngomongnya di jamak takhir. Kok ngomong maneh, eman-eman. Jadi jangan berbicara sendiri. Halo, jangan berbicara sendiri tolong. Kalau enggak saya akhiri ini. Siap mendengarkan? Siap lanjut? Maka Al-Quran ini tidak ada di zaman Nabi Muhammad sampai Khalifah Sayyidina Abu Bakar, sampai Khalifah Sayyidina Umar. Diminta oleh Sayyidina Utsman untuk membuat Al-Quran. Ayo buat Al-Quran, engkau yang mendukungku waktu itu. Dijawab oleh Sayyidina Umar, tidak berani, karena ini tidak dilakukan oleh Khalifah Sayyidina Abu Bakar. Lalu bagaimana dengan pendapatmu? Aku tidak berani. Maka akhirnya sampai wafat Sayyidina Umar bin Al-Khattab masih belum ada yang namanya Al-Quran. Tidak ada Al-Quran itu. Zaman Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Al-Khattab, Al-Quran tidak ada. Al-Quran pertama kali ada itu di zaman Sayyidina Utsman ibn Affan. Makanya mushaf yang kita punya itu namanya adalah mushaf Utsmaniyah. Mushaf yang dikarang oleh Sayyidina Utsman ibn Affan, yang dikumpulkan. Makanya kaum-kaum tertentu tidak mau menggunakan Al-Quran karena membenci sahabat Nabi Muhammad SAW. Untuknya kita harus memahami, jadi bid'ah itu tidak harus sama dengan yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Secara disiplin ilmu, bid'ah ini wajib kita pahami, jangan kita kaku. Sebab kalau kita kaku terjadi kontradiksi antara satu hadis dengan hadis yang lain. Terjadi kontradiksi. Sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, man sunna fil islami sunnatan hasanatan. Jadi antara satu hadis dengan hadis yang lain ini kontradiksi jika dipahami secara tekstual. Jika dipahami secara kalimat, yang satu Nabi Muhammad mengatakan kullu bid'ah dolalah, barang siapa yang membuat perkara baru di dalam agama, dia masuk neraka. Tetapi hadis yang lain mengatakan man sunna fi sunatan hasanatan, man sunna fil islami sunatan hasanatan, barang siapa membuat perkara baru di dalam agama, maka falahu, atasnya ajruha wa ajru man amila biha. Maka kalau orang mengadakan perkara baru, jika itu baik,
akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala walaupun dia sudah di alam kubur, pahala itu akan berlanjut. Loh, ini aneh ini. Yang satu tidak boleh membuat perkara baru, yang satu mengatakan membuat perkara baru itu adalah pahala. Lah, inilah pentingnya ilmu. Jika kita memahami secara kaku, kolot, dengan ekstrim kanan, terlalu radikal, maka akan membuat pemahaman kita menjadi kacau. Terjadi tumpang tindih di dalam akidah, terjadi kontradiksi, berseberangan, tabrak-tabrakan, bukan linear, tidak sejalan. Ini dengan hadis bid'ah. Adapun arti bid'ah perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu wa nafa'anallah bih. Sayyidina Umar itu mengatakan ni'mal bid'atu hadhihi. Sayyidina Umar itu mengatakan nikmatnya bid'ah adalah ini. Loh, apakah Sayyidina Umar itu mengatakan nikmatnya sesat itu adalah ini? Kapan Sayyidina Umar mengatakan demikian? Ketika menyarankan umat untuk sholat tarawih secara berjamaah. Dulu sholat tarawih berjamaah itu tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jadi sholat tarawihnya itu satu-satu. Rasulullah tidak mengajarkan sholat tarawih. Sholat tarawih berjamaah itu pertama kali ketika masa Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Abu Bakar pun tidak melakukan. Pertama kali sholat tarawih yang sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka sholat tarawih kata Sayyidina Umar, ni'mal bid'atu hadhihi. Nikmatnya bid'ah adalah ini. Nah, maksud artinya nikmatnya sesat adalah ini. Nah, berarti arti bid'ah itu tidak semua adalah sesat. Banyak arti-arti yang lain. Di dalam bahasa Arab itu sangat tinggi sekali. Menurut para ulama yang mu'tabarok. Jadi menurut ulama yang mu'tabarok, lanjutkan lagi. Menurut ulama yang mu'tabarok, Al-Imam Fairuz Abadi di dalam kitabnya Qamus Al-Muhit itu diceritakan, beliau mengatakan al-kullu, hadis kullu bid'ah, kullu bidhammi ismun li jami'i ajza li dzakari wal untha au yuqalu kullu rajulin wa kullu imra'atin wa kulluhunna muntaliqun wa muntaliqatun wa qad jaa bi ma'na ba'din. Jadi arti kullu semua di dalam bahasa Arab itu artinya bukan semua lalu mencakup seluruhnya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Fairuz Abadi. Jadi ilmu itu ya, ilmu itu harus ada referensi. Menurut imam ini, di dalam kitab ini, di halaman sekian, ojo ceramah menurut saya. Lewat ceramah kok menurut saya itu lebih. Ini model-model penceramah-penceramah yang baru-baru ini. Ilmu maca kitab kowe gak iso, kadang-kadang bisa berpendapat menurut saya. Tidak bisa. Orang yang boleh berfatwa itu minimal orang yang boleh berfatwa minimal dia hafal 15.000 hadis beserta sanadnya. Hafal Al-Quran beserta
lebih dari 50 tafsir Al-Quran. Hafal 50 tafsir Al-Quran, hafal 15.000 hadis, baru boleh berpendapat atau berijtihad. Iki gak, menurut saya itu bid'ah. Menurut saya, lah kon niki lho sapa toh dul. Orang kalau ngomong harus berpendapat menurut imam ini, dalam kitab ini, harus paham. Sebab kalau di dalam disiplin ilmu tidak ada referensi ulama, tidak ada referensi hukumnya, maka akan kacau. Menurut Imam Fairuz Abadi dalam kitabnya Al-Mukhid, di situ diceritakan kata kullu bid'ah itu untuk muntaliqah atau muntaliqatun, untuk maskulin atau feminim. Bimakna ba'din, berarti sebagian. Makanya bid'ah itu tidak bisa kita artikan kulluh, kata-kata kulluhnya ya, belum bid'ahnya. Karena bid'ah itu terbagi menjadi beberapa hal. Banyak pembahasan ini. Ilmu itu penting, wajib kita pahami. Jangan sampai kita belajar ilmu, jangan sampai kita mendalami ilmu tetapi tidak ngerti ilmu dasar. Ini ilmu dasar ini. Jangan belajar masalah ilmu yang sangat tinggi sekali tetapi akhirnya melupakan sesuatu yang sifatnya dasar. Ojo sampai kita meninggalkan ilmu dasar. Maka selanjutnya pendapat ulama yang lain tentang masalah bid'ah kullu, kata-kata kullu di dalam hadis kullu bid'ah. Al-Murtadha Az-Zabidi dalam kamusnya Tajul Arus, beliau mengatakan qala Ibnu Athir, Al-Imam Ibnu Athir mengatakan maudhi'u kullu al-ihatatu bijami'i wa qad jaa isti'maluhu bima'na ba'dhin alaihi humila qawlu Utsman ibni Affan radhiyallahu ta'ala anhu hina dukhila alaihi faqila lahu abi amrika ya khalifah Utsman ibni Affan hadzal amr faqala kullu dzalik. Nah, ini materi berikutnya, pendalaman lagi dalam kitabnya Al-Murtadha, kamusnya Tajul Arus, diceritakan Al-Imam Ibnu Athir itu menjelaskan tatkala Sayyidina Utsman ditanya, Sayyidina Utsman itu ditanya, wahai Khalifah Utsman ibn Affan, apakah ini perintahmu? Dijawab oleh beliau kullu dzalika. Padahal perintah ini tergabung antara perintah Rasulullah, perintah Sayyidina Abu Bakar, perintah Sayyidina Umar ibn al-Khattab, tetapi juga mengatakan kullu dzalika, semua itu perintah dariku. Padahal prakteknya bukan, prakteknya bukan, tapi kenapa dikatakan semua itu perintahku? Berarti di dalam bahasa Arab kata-kata kullu itu bukan untuk semuanya, tetapi sebagian. Jadi kalau orang memahami Al-Quran, gramatika di dalam bahasa Arab, belajar nahu, belajar balaghah, ada fan ilmu lagi namanya ilmu badi'. Disiplin ilmu itu ada ilmu badi', cabang ilmu dari ilmu balaghah. Itu kalau kita belajar lagi, kata-kata kullu itu terbagi lagi. Maka jika seseorang memahami kata-kata kullu artinya adalah semua, maka menjadi kontradiksi antara satu hadis yang satu dengan yang lainnya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih panjang penjelasannya. Ini adik-adik harus memahami.
harus memahami, harus dipelajari. Saya persilahkan jika ingin bergabung di Majelis Ar-Ridwan, silahkan. Ingin jadi krunya, ingin jadi bergabung berjuang di jalan Allah, atau hadir taklimnya mingguan. Kalau ingin melanjutkan pelajaran ini akan kita bahas nanti. Setiap hari Senin malam Selasa itu di Masjid Muhdhar, Jalan Pemuda nomor 73 Tuban. Di Jalan Pemuda, setiap Senin malam Selasa ba'dal maghrib. Itu waktunya cuman maghrib sampai isya. Atau hari Selasa malam Rabu di Latsari Gang 2 Sejahtera 3 di Musola As-Sa'adah. Setiap hari Selasa malam Rabu. Kalau ingin menambahkan ilmu saya persilahkan. Eman-eman, sebelum masuk universitas kita harus memahami ilmu agama. Karena banyak orang yang masuk di dunia perkuliahan justru malah tersesat, justru malah keliru. Maka pahami ilmu agama sebelum kita masuk di jenjang berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga akidah kita di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ya azima sultan ya qadimal ihsan ya da'iman ni'am ya kathirul jud ya wasi'al ta ya hafiyal lutuf ya jamilan sun'i ya haliman la ya'jal. Salli ya Rabbi ala sayyidina Muhammadin wa arda'ani sahaba ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka rika wa anta lidhalika ahla ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli fakir wa ya mukawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhif yassir alaina kulla asir fatasirul asir alayka yasir. Allahumma ighfir dhunubana wastur uyubana wakshif kurubana waslih dhata bainina wa alif fi ta'ati wa ta'ati rasulika baina qulubina. Allahumma kfina syarra man yu'dina wa yu'dil muslimin. Allahumma ya Allah, Engkau yang telah kumpulkan kami di tempat yang mulia ini ya Rabb. Engkau yang telah membuat kami bisa bergerak, Engkau yang telah memberikan kami kesehatan, Engkau yang telah memberikan kami hidayah ya Allah. Maka di kesempatan yang mulia ini kami memohon kepadamu ya Rabb, jadikanlah kami hamba-hamba yang soleh solehah. Jadikan kami hamba yang senantiasa berbakti kepada agama, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada guru-guru, berbakti kepada nusa dan bangsa. Allahumma ya Allah, kami sering melihat orang yang sekolah tinggi-tinggi tetapi tidak bisa bekerja. Untuk ini kami memohon kepadamu ya Rabb, jadikanlah ilmu kami ilmu yang manfaat, ilmu yang dapat mudah kami amalkan, ilmu yang dapat membuat kami semakin dekat kepadamu ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, kami memohon ya Rabb untuk saudara-saudara kami yang masih terlibat minuman keras, saudara-saudara kami yang masih menenggak pil-pilan, saudara kami yang masih menenggak narkoba, berikan hidayah kepada saudara-saudara kami ya Allah. Berikan petunjuk kepada saudara-saudara kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jagalah diri kami dari perzinaan ya Allah. Jagalah diri kami dari hal-hal yang tidak Engkau ridhoi ya Allah. Dan jadikan kedua orang tua kami panjang umur ya Rabb. Orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umurnya. Orang tua kami yang sudah wafat, jadikan alam kuburnya
seperti riyad min riyadil jannah. Jadikan alam kubur orang tua kami sudah meninggal menjadi taman-taman surgamu ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, kami saat ini di bulan Rajab, sebagaimana doa Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Jadikan di bulan Ramadan wa a'inna 'ala siyam, tolonglah kami untuk melakukan ibadah puasa. Jadikan kami hamba-hamba yang meneguhkan ibadah puasa. Jadikan kami hamba-hamba yang senantiasa menjadi sahabat Al-Quran. Jadikan di hati kami bersemayam Al-Quran. Jadikan akhlak kami dihiasi oleh Al-Quran. Jadikan kami semua menjadi teman setia Al-Quran. Allahumma ya Allah, di bulan Ramadan yang akan datang, jadikan kami seluruhnya dapat berpuasa 1 bulan penuh dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan penuh keberkahan. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu yang terakhir ya Allah, jadikan kami hamba yang senantiasa mendapatkan ridho dan keberkahanmu ya Allah, mendapatkan ridho dan berkah dari kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ala manawa Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, wa ala manawa Al-Habib Ahmad Jamal bin Toha bin Abu Bakar Ba'agil, wa ala manawa Sayyidina wa murabbi arwahi Sayyidina Mahdum Ibrahim Sunan Bonang, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.